Mudah-mudahan Lili, namanya juga kita kasih nama, kemarin aku yang azanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lili. Tepatnya kapan arahnya? Tiga bawang dulu ya. Ada. Assalamualaikum. Hari ini kemarin aku hari pertama ke Bandung, habis ke Bandung ke Jakarta muter-muter. Sekarang ke keluarga, terus ke tempatnya Pak Haji nih, bos Jakarta. Ini ke aku coba silaturahmi juga ke restoran aku yang Ratu Sambal. Besok aku ke Sulawesi. Terus aku lusa udah ke London mau lari maraton. Jadi aku sekarang silaturahmi dulu ini ke orang tua kita, ke Pak Haji Susilo. Jadi ya silaturahmi muter-muter nih selama Lebaran ini. Masih disibukkan di momen Lebaran ini dengan pekerjaan gimana nih ya? Ya memang masih sama sih seperti tahun lalu. Jadi biasa kalau Lebaran pertama aku masih ke Bandung. Cuman kemarin nyobain kereta cepat pulang ke Jakartanya lebih cepat. Terus samperin keluarga juga yang di Jakarta karena kan nenek udah meninggal. Jadi ya kalau dulu suka kumpul di Bandung, sekarang udah karena nenek udah meninggal jadi ada yang di Jakarta nggak ke Bandung, jadi aku samperin lah, ada di Bandung, ada di Jakarta. Terus juga kemarin ke rumah beberapa pejabat juga. Hari ini masih beberapa keluarga, besok aku ke Palu, lusanya aku ke London gitu. Tapi ada tradisi bagi THR sama open house juga nggak sih? THR bos. Kalau bosnya banting. Kalau untuk open house gimana? Enggak, aku nggak open house hari ini, jadi cuman kemarin paling di rumah main-main tenis, olahraga aja sama teman-teman, tapi nggak open house karena aku dari pagi sampai malamnya muter terus. Jadi aku nggak tahun ini nggak ada open house. Jadi akunya yang muter ke orang-orang hari ini. Kondisi gimana dari hari pertama mungkin Lebaran dikeliling sampai sekarang gitu? Kondisi alhamdulillah sehat. Kemarin cuma tidurnya agak-agak kebalik aja. Aku selalu bangunnya lebih siang terus, tidurnya jam 4 subuh, jam 5 subuh karena gara-gara kemarin kan pasti ada acara sahur, jadinya bangunnya selalu siang. Jadi bulan puasa kemarin tidurnya cuma sejam 2 jam, jadi pas lagi Lebaran ini bangunnya siang sampai malam, siang sampai malam. Sampai suntik mungkin datangin dokter juga nggak buat cek kesehatan gitu? Kalau mau lari maraton biasanya kita cek kesehatan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, alhamdulillah sehat semua. Nah, untuk persiapan maraton sendiri seperti apa mungkin arahnya? Persiapan maraton ya karena puasanya kurang latihan, tapi ya yang penting kita, makanya nih kemarin udah mulai olahraga lagi, lari lagi. Ya kalau maraton yang penting kita finish happy aja. Latihannya dirasa semampunya aja. Jadi mampunya kita nanti di pace 8, di pace 8, di pace 7, di pace 7. Yang penting finishnya happy dan nggak maksa. Jadi kerajinan maraton ya. Berapa kilo? Jadi kerajinan maraton ya. Jadi kerajinan maratonnya jadi memang suka maraton. Iya, jadi kemarin akhir tahun lalu tuh New York Marathon, 1 bulan lalu Jepang, Tokyo Marathon, tahun ini tahun ini London. Ya senang aja, olahraga sehat. Kita kan udah umur gini harus sehat juga, bisa men-challenge diri kita. Kalau maraton itu, kalau buat aku pribadi, tapi kan beda-beda orang tujuannya. Kalau aku tuh yang penting kita startnya happy, finishnya happy. Apa yang kita mulai dengan happy, kita akhiri dengan happy. Yang penting nggak memaksakan diri. Ada target lagi ya maraton ke depannya mungkin berapa? Habis itu Berlin, nanti aku Berlin Marathon di September. Terus tahun depan tinggal sisa, jadi World Major Marathonnya kalau tahun ini selesai Berlin, berarti tahun depan tinggal sisa 2 atau 3 lagi udah selesai. Oh, jadi doa jadi aku amin lah. lari gitu kesenangan sendiri. Kesenangan sendiri aja, kesenangan sendiri bahwa yang penting hidup kita sehat, mengambil esensinya tuh start happy, finish happy, bukan kan aku juga bukan main jadi atlet. Kalau jadi atlet mungkin 2 jam, 3 jam, 4 jam bisa. Kalau aku masih 5 jaman lah, yang penting kita happy aja. Itu latihannya berapa lama? Yang sehari harus diporsir berapa jam gitu? Ya itu ada program latihannya ada, dikasih sama salah satu pihak yang sponsorin aku itu harus latihan. Sama siapa aja bikin latihan berapa? Kayaknya mungkin nanti banyak sih, tapi beda-beda tujuan. Antara Budiman kayaknya ke Boston. Kalau di mana?
Kalau aku di London ada Daniel, ada Febri Rastanti, ada Usi kayaknya, terus ada siapa lagi ya, banyak ya. Oh yang Kak Gigi sama anak-anak juga kan? Ikut anak-anak ke situ. Makanya sekarang aku silaturahmi dulu, ngecek restoran dulu. Karena kan habis lebaran silaturahmi dulu sama beberapa yang mempercayakan aku untuk jadi investor kayak Rojo Sambal sama Pak Haji, ntar besok ke Palu. Karena kan kalau aku bisnis itu kalau kayak Rojo Sambal gini investnya yang kenal dekat-dekat aja, karena nggak yang aku buka buat inilah, yang penting dekat-dekat. Nah, melihat ini rame gimana sih, Kak? Hah? Melihat ini rame. Ya alhamdulillah, yang namanya restoran itu pasti kan ada naik turun, tapi harus kita jaga komunikasi. Kayak Pak Haji ini, untungnya kalau Pak Haji ini beliau nih hands on banget. Pak Haji ini pesantrennya banyak, rumah Al-Qurannya banyak. Saya pengen belajar dari beliau nih supaya rezekinya ngalir terus. Jadi kan kita udah, dunia itu kan sementara, kita kejar hati akhirat. Supaya belajar dari Pak Haji lah. Orang tuh bukan kayak harta aja, tapi kayak ilmu, kayak manfaat, kayak semuanya. Nah, tapi ke Palu pun nanti mau buka bisnis yang baru. Ya, Rojo Sambal kita kebetulan ada di Palu. Sudah buka sebenarnya dari awal tahun lalu, dari akhir tahun lalu, akhir tahun awal tahun lah. Cuman aku belum sempat ke sana. Aku silaturahmi juga sama salah satu ownernya juga teman baik aku lah. Ini cabang Tapi masih berapa ekspansi bisnis sama aja. Pak Haji? Pak Haji ini investor pertamanya beliau. Jadi dulu waktu buka di Andara nih beliau pertama. Jadi kita terima kasih sama Pak Haji dan belajar banyak lah dari Pak Haji ini. Aku pengen suatu hari nih kayak Pak Haji Susilo nih punya rumah Al-Quran, punya pesantrennya banyak banget. Punya pesantren, punya rumah Al-Quran dari Sabang sampai Merauke, bayangin. Aku aja belum punya. Ke depan masih fokus di bisnis Punya masjid juga ya Pak Haji ya? Pak Haji, alasan Pak Haji mau bekerja sama dengan Raffi seperti apa? Karena sama-sama mengerti gitu, sama karena mulai kecil udah sama-sama anak saya. Oh, memang dekat. Udah mulai kecil. Aku dari kecil dulu umur 17-18 tahun ini udah kaya raya beliau ini. Kita dulu masih diajak-ajak kampanye, jangan dulu kampanye, ayo Rafi bayar segini ikut Pak Haji. Wah dulu zaman saya masih dulu setia puter-puter sama beliau. Artinya kedekatannya memang sudah dekat banget ya? Ya kebetulan anaknya Pak Haji yang pertama juga namanya Mas Kiki itu sahabatnya aku baik juga. Jadi kita udah kenal lama juga. Pak Haji mungkin ada target mau buka berapa cabang Pak Haji? Ya, banyak-banyak. Wah, Pak Haji ini kalau beliau ini udah cabang di dunianya nggak usah terlalu banyak, penting kita cabang di akhiratnya. Yang penting kan kayak gini-gini. Di Pak Haji ini bayanginnya ini di gedungnya punya dia, di depan tanahnya punya beliau, di sini. Jadi yang penting ada tempat untuk bisa mengkaryakan, mempekerjakan banyak orang. Yang penting usahanya berkah, mau 1.000, mau 100.000, mau 1 juta. Yang penting berkah, jujur, ikhlas, itu yang paling penting kan. Lihat sosok Pak Haji sekarang udah sukses seperti ini, gimana Pak Haji mungkin? Dari dulu dibawa sama Pak Haji, sekarang alhamdulillah udah sukses gitu Pak Haji. Dari dulu modelnya juga begini, nggak ada berubah. Gimana Pak Haji mau modelnya? Ya mesti seperti begini. Nggak jenggotan. Ada kenangan dari si Pak Haji sama Raffi waktu dulu? Ya kenaannya sama aja ya. Makanya juga sama. Makanya Pak Haji hebat, beliau tuh hebat. Dulu aku masih mobilnya Visto, beliau nih udah Jaguar. Jaguarnya banyak. Tapi hebat nih, sederhana, tetap begini ya. Mudah-mudahan aku panjang umur juga nih kayak Pak Haji, umur 70 insya Allah panjang umur Pak Haji ya. Masih bisa kayak begini misalnya. Raffi buat banyak ini lagi heboh kemarin tadi barusan Raffi posting Lili. Oh, Lili. Itu siapa sih Raffi mungkin kalau Nanti Lili kita ceritainnya nanti aja dulu biar si Lili itu ini Pak Haji itu ada bayi. Nanti kita ceritain dulu. Nanti kalau habis Lebaran nanti kita ini. Tetapi Oh, project kan? Ini udah habis lebaran. Bukan project Mas. Ada endorse buat dia nggak, Kak? Bukan. Nanti kita ceritain habis Lebaran. ada yang bilang diangkat gitu sama Ya Cahaya pokoknya Yayasan yang itu penting Raffi. niatnya baik aja. Yang penting niatnya baik. Mudah-mudahan Lili namanya juga kita kasih nama, kemarin aku yang azanin juga. Tapi ya mudah-mudahan bisa baiklah nasibnya si sebutnya Lili. Gitu. Ketemunya kapan Raffi? Iya. Nanti kita ceritain. Mungkin aja sendiri kan ngelihatnya kan Ya nanti kita protek ceritanya. banget. Aduh. Ya udah Kak, kalau mau Sedikit nanti kamu kalau masih dikait-kaitkan dengan yang sekarang Kak 271 triliun gitu. Ya itu kalau aku dikait-kaitan dulu pencucian uang begini ya namanya juga itu berita-berita hoax, nanti hilang sendirilah, capek juga kita kalau Iya. Capeknya sebenarnya maksudnya kamu kan bekerja dengan baik gitu, tapi kamu selalu dikait-kaitin gitu
ya kita sabar-sabar aja lah kalau di berita-berita gitu. Aku tuh malas klarifikasi, penting kan nanti kalau misalnya tidak terbukti kan hilang sendiri. Tapi kadang kalau yang waktu terakhir itu kayak apa ya, kalau udah keterlaluan biasanya aku udah ada Bang Hotman juga, Bang Hotman waktu itu, ayo mau dibantu nggak? Kita klarifikasi. Kalau tidak benar ceritanya, tidak benar beritanya, iya bang, bantu klarifikasi. Karena kalau aku tuh urusan-urusan kayak gini suka malas juga gitu. Kalau jadi beritanya jadi kemana-mana kan. Yang paling penting kita udahlah, kalau halnya nggak benar kan juga hilang sih. Tapi dikaitin sama Sandra Dewi sama suaminya gitu gimana Ara? Aku juga nggak ngerti gitu lah kaitin. Biasa lah itu. Iya. Ya, kita makan dulu ya. Ayo.